Hai, kenalin, aku Hanbi, si lebah kecil yang edukatif. Pada kesempatan ini, aku akan menceritakan narasi informatif untuk kalian. Aku sangat menyukai bunga. Salah satu bunga favoritku adalah bunga tulip, karena bentuknya yang cantik dan unik, serta memiliki sejarah yang menarik loh. Yuk, simak kisahnya bersamaku. Awalnya, tulip merupakan tanaman liar yang tumbuh di pegunungan Pamir dan Hindukush di Kazakhstan. Meski awalnya merupakan tumbuhan liar yang hidup di pegunungan, Kerajaan Turki Ottoman membudidayakan tulip pada 1000 Masehi hingga menjadi simbol kekaisaran. Penamaan tulip berasal dari bahasa Turki, yang secara harfiah berarti turban. Alasannya, karena bentuk bunga tulip ketika masih kuncup mirip dengan turban atau penutup kepala pria Turki. Sultan Mehmed I yang memerintah pada 1413 sampai 1421 Masehi merupakan orang yang pertama kali memerintahkan menanam tulip di kebun kerajaan. Kepopuleran tulip semakin meningkat di era Sultan Sulaiman I yang ditanam secara profesional. Di era itu, Sultan Sulaiman I menjadikan bunga tulip mampu melampaui kepopuleran bunga mawar loh. Saking cintanya kepada bunga tulip, Sultan Sulaiman I sering menjadikan tulip inspirasi dalam tulisan-tulisannya. Apalagi bagi umat muslim Turki, tulip identik dengan lafaz Allah dalam bahasa Arab. Tak heran jika bunga tulip banyak digunakan sebagai inspirasi hiasan dalam seni Islam, seperti kaligrafi hingga motif di sajadah. Sejak era Sultan Sulaiman I itu pula, bunga tulip menjadi simbol nasional Kerajaan Turki Ottoman. Namun, bagaimana sejarahnya sampai bunga tulip justru lebih dikenal sebagai bunga khas Belanda ya? Seorang duta besar Raja Ferdinand I untuk Sultan Sulaiman I yang bernama Ozier Gislandebussbeck pada abad ke-16 atau tahun 1594 membawa bunga tulip ke Belanda. Kekagumannya akan keindahan tulip yang tumbuh dan mekar sempurna di kebun kerajaan Turki Ottoman membuatnya membawa dan menyerahkan beberapa umbi ke Carolus Clusius, seorang botanis yang mengajar di Universitas Leiden, Belanda. Clusius juga diberi mandat untuk mengambil alih kebun raya tertua di Leiden, yaitu Hortus Botanicus of Leiden. Ia mengelola kebun raya tersebut untuk memastikan tulip tumbuh subur di Belanda. Meski bunga tulip mulai berkembang di Eropa, khususnya Belanda, kejayaan tulip di negeri Istanbul berada di puncaknya pada era Sultan Ahmed III yang memerintah pada tahun 1703 sampai 1730. Di era itu, Sultan Ahmed III bahkan mengeluarkan aturan terkait perdagangan tulip untuk melindungi eksistensi simbol kerajaan. Sultan Ahmed III juga membuat aturan tegas bagi perdagangan bunga tulip. Siapa saja warga yang memperjualbelikan bunga tulip akan dihukum dengan cara diasingkan. Di era itu pula harga tulip melonjak gila-gilaan loh. Di Turki, masa tersebut dikenal sebagai Lale Devri alias era tulip. Pada masa itu, Istana Sultan memiliki sebuah dewan khusus untuk membudidayakan bunga-bunga tulip. Dewan itu dipimpin oleh seorang kepala perangkai bunga istana, yang tugasnya memberikan penilaian pada kualitas berbagai jenis bunga tulip, dan memberikan nama yang indah dan puitis bagi bunga-bunga itu, antara lain dengan nama Those That Burn the Heart, Matchless Pearl, Rose of Colored Glass, Increaser of Joy, Big Scarlet, Star of Felicity, Diamond Envy, or Light of the Mind. Wah, namanya sangat indah dan puitis ya. Kepopuleran bunga tulip merambah ke daerah-daerah lain di sekitar Asia Tengah, seperti Rusia, pesisir Laut Hitam, dan Crimea. Kepopuleran ini terjadi karena bunga tulip seringkali disanjung-sanjung dalam berbagai puisi. Pada abad ke-12 misalnya,
Omar Khayyam membuat puisi berjudul Tulip Bunga Surga. Selanjutnya, pada abad ke-13, keindahan bunga tulip dijadikan penggalan syair oleh beberapa penyair sufi. Hingga akhirnya pada tahun 1500-an, tulip mulai diperkenalkan ke Austria atau Eropa Timur, yang saat itu berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Di Belanda, bunga ini menjadi sangat populer. Bibitnya lalu dibawa ke Kanada dan Jepang, hingga kemudian menyebar ke seluruh dunia. Jika di Turki ada Lale Devlet atau era tulip, di Belanda sendiri juga terdapat fenomena yang mirip, yaitu Tulpenbindhandel atau tulip mania, di mana banyak orang yang sangat menyukai tulip. Di abad ke-17 terjadi peningkatan permintaan bibit bunga tulip. Saking banyaknya minat pasar untuk bibit tulip, ketersediaan bibit tulip jadi sangat berkurang, dan harganya melonjak sangat tinggi. Bahkan pada waktu itu, satu bibit tulip bisa terjual hingga ratusan ribu dolar loh. Namun pada tahun 1637, minat ini berkurang drastis dan tulip mania berakhir. Harga bibit tulip turun dan tidak pernah naik lagi. Menurut Investopedia, turunnya harga bibit tulip secara ekstrim ini dipicu oleh pembelian bibit secara kredit. Penduduk Belanda saat itu berharap akan mendapat keuntungan besar menjual bibitnya dengan harga yang lebih tinggi. Akan tetapi tidak ada yang membeli. Harganya semakin menurun dan pemilik bibit tulip terpaksa harus menjual dengan harga seadanya. Dengan begitu, tidak ada keuntungan yang bisa diambil dan mereka harus mengalami kerugian besar. Akhirnya pada tahun 1638, harga bibit tulip menjadi normal kembali. Nah, fenomena ini terus dikenal hingga masa kini. Bahkan beberapa kali kejadian tersebut berulang, meski dengan barang yang berbeda. Jika era tulip di Turki dihentikan dengan aturan sultan yang menegaskan larangan tulip diperjualbelikan, tulip mania di Belanda justru dihentikan oleh zaman ya. Oh ya, fakta menariknya, fenomena tulip mania di Belanda ini merupakan salah satu gelembung ekonomi yang pertama tercatat di sejarah loh. Gelembung ekonomi adalah suatu siklus ekonomi di mana adanya peningkatan yang sangat cepat terhadap nilai suatu objek. Seperti halnya gelembung, nilai suatu objek yang memiliki peningkatan cukup cepat, lama-kelamaan akan pecah. Ini jadi mengingatkan kita pada fenomena yang mirip tulip mania di Indonesia ya. Seperti pada tanaman janda bolong, tanaman anturium, ikan lohan, dan batu akik. Apakah kamu tipe orang yang mudah tertarik untuk ikut jika ada kejadian yang serupa? Sepertinya kita harus lebih bijak ya. Jangan sampai merogoh kantong terlalu dalam untuk hal yang bukan prioritas. Nah, di masa sekarang kamu bisa menikmati keindahan tulip di beberapa tempat. Di antaranya, Festival Bunga Tulip Istanbul, Turki yang diadakan setiap bulan April di kota Istanbul. Salah satu tempat terbaik untuk menikmati bunga tulip adalah di Taman Emirgan Turki yang ada di kota Istanbul. Tak hanya di festivalnya saja loh, jika kamu berada di Turki saat musim semi, yaitu April sampai Mei, kamu dapat menemui banyak bunga tulip di taman, bundaran, sepanjang jalan, dan tempat-tempat terbuka lainnya di kota Istanbul. Wah, ini akan menjadi resolusi liburan menarik aku suatu hari nanti. Apa kalian juga memikirkan hal yang sama? Semoga resolusinya tercapai ya. Sekian dulu pembahasan kita tentang si cantik tulip ya. Sekarang aku mau pamit dulu. Salam hangat dan tetap semangat. Sampai jumpa.